sering melupakan mereka yang berada di bawah. Dalam struktur masyarakat yang mengagungkan jabatan, harta, dan rupa, orang-orang kecil seringkali menjadi tidak terlihat. Kehadiran mereka jarang dinantikan, dan kepergian mereka nyaris tidak ditangisi. Namun, mari kita sejenak merenungkan sebuah kisah sejarah yang sangat menyentuh hati. Perhatikanlah bagaimana manusia paling mulia dan paling dihormati dalam sejarah agamanya justru merasa sangat bersedih dan terpukul ketika kehilangan seorang perempuan miskin yang pekerjaannya hanyalah menyapu lantai masjid. Sebuah kisah yang membalikan seluruh standar kebesaran duniawi. Berdasarkan catatan sejarah Islam masa lampau, kisah ini berpusat di kota suci Madinah, tepatnya di sebuah tempat ibadah yang paling dicintai, yaitu Masjid Nabawi. Pada masa itu, masjid bukanlah sekadar tempat ritual ibadah, melainkan pusat peradaban, pendidikan, dan pemerintahan. Di tempat yang penuh dengan tokoh-tokoh besar, para pahlawan perang, dan ulama berilmu tinggi inilah hidup seorang sosok yang sangat sederhana. Ia tidak memiliki kekayaan, tidak pula kedudukan politik. Namun, dedikasinya untuk tempat suci tersebut akan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas yang abadi. Dalam riwayat diceritakan adanya seorang perempuan bernama Ummu Mahjan, atau dalam beberapa riwayat lain disebut sebagai seorang pria, namun hikmahnya tetap sama. Ia adalah seorang perempuan tua miskin yang pakaiannya sangat sederhana, bahkan terlihat usang. Beliau mengambil sebuah peran yang mungkin diremehkan oleh banyak orang, yaitu membersihkan masjid. Setiap hari, tanpa disuruh dan tanpa mengharap upah dari manusia, perempuan ini memungut kotoran, debu, dan daun kering di sekitar area masjid. Ia merawat rumah ibadah itu dengan penuh cinta, seolah-olah merawat rumahnya sendiri. Bagi masyarakat awam, menyapu lantai dan memungut sampah mungkin bukanlah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Pekerjaan ini seringkali tidak terlihat, tidak mendapatkan tepuk tangan, dan tidak diberikan penghargaan medali. Namun, menurut ajaran agama ini, nilai sebuah amal tidak diukur dari seberapa keras tepuk tangan manusia, melainkan dari seberapa tulus niat di dalam hati. Perempuan ini terus melakukan tugasnya dalam kesunyian. Baginya, melayani tempat yang digunakan oleh orang-orang untuk bersujud adalah sebuah kehormatan yang jauh lebih berharga daripada harta benda. Meskipun orang banyak mungkin tidak menyadari kehadirannya, amal perempuan itu tidak luput dari pandangan mata sang nabi. Beliau adalah pemimpin besar yang mengurus urusan umat, strategi, hingga perdamaian antar suku. Namun, hati beliau begitu lembut dan jeli melihat kebaikan sekecil apapun. Beliau mengenali sosok perempuan tersebut, mengetahui kebiasaannya, dan sangat menghargai kontribusinya. Inilah sebuah keteladanan luar biasa, di mana seorang pemimpin tertinggi tidak pernah meremehkan rakyatnya yang paling bawah sekalipun, melainkan menempatkan mereka di ruang kehormatan dalam hatinya. Waktu terus bergulir, hingga pada suatu hari, sang pemimpin besar menyadari ada sesuatu yang hilang di sudut masjid. Sudut yang biasanya rapi, kini tampak sepi. Sosok yang selalu setia memegang sapu itu tidak terlihat lagi di tempat biasanya. Sehari berlalu, lalu 2 hari, perempuan itu tetap tidak menampakkan diri. Bagi sebagian orang, ketidakhadiran seorang pembersih mungkin bukanlah berita besar yang perlu dipermasalahkan. Namun bagi sosok teladan ini, hilangnya satu anggota masyarakat yang paling lemah adalah sebuah kekhawatiran yang besar. Berdasarkan riwayat, didorong oleh rasa kehilangan dan kepedulian yang mendalam, beliau kemudian bertanya kepada para sahabat di sekitarnya. Beliau menanyakan keberadaan perempuan pembersih masjid yang sudah beberapa hari ini tidak terlihat batang hidungnya. Pertanyaan ini mungkin mengejutkan sebagian orang yang hadir. Di tengah kesibukan mengurus hal-hal besar mengenai umat, beliau masih mengingat dan mencari seorang yang dianggap memiliki status sosial rendah. Pertanyaan ini menjadi bukti nyata tentang betapa dalamnya nilai kesetaraan sosial yang diajarkan oleh beliau. Mendengar pertanyaan tersebut, para sahabat kemudian memberikan jawaban yang membawa kabar duka. Mereka menceritakan bahwa perempuan tersebut telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu pada waktu malam. Karena waktu sudah larut dan kondisi sangat gelap, mereka memutuskan untuk segera mengurus jenazahnya, memandikannya, mengafaninya, dan langsung memakamkannya. Segala prosesi pemakaman dilakukan dengan cepat dan hening di bawah pekatnya malam, tanpa ada perayaan, tanpa ada pengumuman besar yang menyertai kepergiannya dari dunia ini.
Para sahabat menjelaskan alasan mengapa mereka tidak membangunkan sang pemimpin pada malam itu. Menurut pandangan mereka, kematian seorang perempuan tua yang miskin dan hidup sebatang kara adalah suatu urusan yang kecil. Mereka merasa sungkan, tidak ingin mengganggu waktu istirahat pemimpin mereka hanya untuk mengabarkan berita duka dari seseorang yang status sosialnya dianggap biasa saja. Tindakan ini sebenarnya didasari oleh rasa hormat dan kasih sayang mereka agar beliau bisa beristirahat. Namun, mereka keliru dalam menilai standar kebesaran seseorang. Menurut catatan sejarah tersebut, mendengar penjelasan itu, raut wajah beliau berubah menjadi sangat sedih dan kecewa. Beliau dengan tegas mempertanyakan mengapa mereka tidak memberitahunya saat perempuan itu wafat. Kekecewaan ini bukanlah wujud kemarahan yang emosional, melainkan sebuah teguran moral yang sangat kuat. Beliau ingin menegaskan bahwa di mata Sang Pencipta, perempuan tersebut bukanlah orang kecil. Amal bakti perempuan itu dalam menjaga kesucian rumah Tuhan adalah amal yang sangat agung. Kepergiannya adalah sebuah kehilangan besar yang sangat layak untuk ditangisi dan dihormati. Rasa cinta dan penghormatan beliau tidak berhenti pada sekadar teguran. Beliau tidak bisa membiarkan pahlawan kesunyian itu pergi tanpa penghormatan terakhir darinya. Maka, beliau segera meminta para sahabat untuk menunjukkan di mana letak makam perempuan tersebut. Mereka pun berjalan bersama menuju pemakaman baki, melangkah di atas padang pasir Madinah. Langkah-langkah tersebut adalah langkah penghormatan dari manusia yang paling mulia, menuju tempat peristirahatan terakhir seorang pelayan rumah Tuhan yang paling ikhlas. Sebuah pemandangan yang mengharukan tentang kerendahan hati sejati. Setibanya di depan gundukan tanah makam yang sederhana itu, beliau pun berdiri menghadap kiblat. Di sanalah beliau melaksanakan sholat jenazah secara khusus di atas makam perempuan tersebut, yang kemudian diikuti oleh para sahabat di belakangnya. Ini adalah sebuah kejadian yang sangat langka dan menunjukkan betapa tingginya kedudukan perempuan tua itu. Doa-doa terbaik dilantunkan dari lisan yang paling suci, memohonkan ampunan dan rahmat bagi jiwa yang telah dengan tulus merawat dan mencintai tempat suci di masa hidupnya. Dalam ajaran agama Islam, terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan hikmah dari doa tersebut. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya kuburan-kuburan itu pada awalnya dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Namun, melalui doa dan salat yang beliau dirikan untuk mereka, Sang Pencipta akan menerangi alam kubur tersebut dengan cahaya yang benderang. Begitulah karunia luar biasa yang didapatkan oleh sang perempuan pembersih masjid. Pengabdiannya yang sepi di dunia, kini dibalas dengan cahaya yang abadi di alam barzakh berkat syafaat dan doa tulus pemimpinnya. Kisah ini meninggalkan warisan moral yang luar biasa bagi umat manusia sepanjang zaman. Pesan utamanya adalah tentang kesetaraan sejati dan keagungan sebuah niat. Di hadapan Tuhan, status sosial, kekayaan, maupun kepopuleran sama sekali tidak memiliki bobot. Bisa jadi seseorang yang dianggap rendah dan diabaikan oleh penduduk bumi justru sangat terkenal dan dielu-elukan oleh penduduk langit. Tidak ada amal kebaikan yang terlalu kecil jika dikerjakan dengan ketulusan hati. Mengambil selembar daun kering dari rumah Tuhan bernilai lebih dari segunung emas yang disedekahkan dengan kesombongan. Sebagai penutup, marilah kita belajar dari keteladanan ini untuk tidak pernah memandang remeh siapapun dalam kehidupan. Hormatilah para pekerja kebersihan, penjaga tempat ibadah, dan mereka yang melayani masyarakat dalam kesunyian. Sebab, di balik pakaian mereka yang lusuh dan pekerjaan mereka yang melelahkan, mungkin tersimpan kedudukan yang sangat tinggi di mata Sang Pencipta. Kepergian sang perempuan pembersih masjid memang membuat Nabi terpukul dan bersedih. Namun kisahnya kini menjadi cahaya inspirasi yang abadi, mengajarkan kita arti ketulusan, penghormatan, dan cinta sejati kepada sesama ciptaan Tuhan.